Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA, tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal simulasi TKA, paket 1. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Simulasi TKA paket 1. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Usaha dagang atau UD Makmur Jaya. Usaha dagang atau UD Makmur Jaya setiap bulan mengalami kerugian yang besarnya selalu tetap, yaitu Rp2.750.000. Kerugian tersebut berlangsung selama setahun. Besar modal yang dimiliki usaha dagang tersebut adalah Rp250 juta. Setelah mengalami kerugian terakhir, pada bulan berikutnya, usaha dagang berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Setelah mengalami keuntungan selama 6 bulan berturut-turut, modal kembali seperti semula. Untuk soal yang pertama, berdasarkan teks tersebut, penyusutan modal usaha dagang pada akhir tahun pertama adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui usaha dagang Makmur Jaya itu mengalami kerugian selama 1 tahun, yaitu sebesar Rp2.750.000 per bulan. Nah, adapun modal yang dimiliki oleh usaha dagang Makmur Jaya tersebut adalah Rp250 juta. Nah, di sini akan kita cari persentase penyusutan modal usaha dagang pada akhir tahun pertama. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu total kerugian selama 1 tahun. Nah, karena 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, dan kerugian per bulannya adalah Rp2.750.000, maka kerugian selama 1 tahun sama dengan 12 bulan dikali Rp2.750.000 per bulan. Hasilnya adalah Rp33 juta. Nah, persentase penyusutan modal di sini dapat dirumuskan dengan total kerugian per modal dikali 100%. Nah, karena total kerugiannya di sini sama dengan Rp33 juta dan modal sama dengan Rp250 juta, maka persentase penyusutan modal sama dengan Rp33 juta per Rp250 juta. Kemudian dikali 100%. Nah, untuk 0 sebanyak 6 di sini bisa kita coret. Kemudian untuk 0 sebanyak 1 di sini bisa kita coret. Dan untuk rupiah di sini juga bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah 33 dikali 10 per 25%. Hasilnya sama dengan 330 per 25%. Nah, hasil dari 330 dibagi 25 adalah 13,2. Maka didapat persentase penyusutan modal usaha dagang pada akhir tahun pertama adalah 13,2%. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 13,2%. Berikutnya soal yang kedua. Berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, besar kerugian selama setahun adalah Rp33 juta. Untuk pernyataan yang kedua, besar modal setelah kerugian terakhir adalah Rp217 juta. Untuk pernyataan yang ketiga,
Besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama adalah Rp247.250.000. Terakhir untuk pernyataan yang keempat, besar modal ketika akhir tahun kedua adalah Rp250 juta. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan teks tadi diketahui bahwa besar kerugiannya adalah Rp2.750.000 per bulan selama 1 tahun dengan modal Rp250 juta. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah besar kerugian selama setahun adalah Rp33 juta? Merupakan jawaban yang benar. Nah, karena dalam 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, di mana kerugian per bulannya adalah Rp2.750.000, maka total kerugian selama 1 tahun adalah 12 bulan dikali Rp2.750.000 per bulan. Hasilnya adalah Rp33 juta. Maka besar kerugian selama setahun adalah Rp33 juta. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang benar. Berikutnya pernyataan yang kedua. Apakah besar modal setelah kerugian terakhir adalah Rp217 juta? Merupakan jawaban yang benar. Nah, besar modal setelah kerugian terakhir di sini dapat dirumuskan dengan modal awal dikurang dengan total kerugian, yaitu Rp250 juta dikurang Rp33 juta. Hasilnya adalah Rp217 juta. Maka besar modal setelah kerugian terakhir adalah Rp217 juta. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang Berikutnya benar. Untuk pernyataan yang ketiga. Apakah besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama adalah Rp240.250.000? Merupakan jawaban yang benar. Nah, total kerugian selama 4 bulan pertama adalah 4 bulan dikali Rp2.750.000 per bulan. Hasilnya adalah Rp11 juta. Maka besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama di sini dapat dirumuskan dengan modal awal dikurang dengan kerugian selama 4 bulan, yaitu Rp250 juta dikurang Rp11 juta. Hasilnya adalah Rp239 juta. Maka besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama adalah Rp239 juta. Bukan Rp240.250.000. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah besar modal ketika akhir tahun kedua adalah Rp250 juta? Merupakan jawaban yang benar. Nah, pada teks di sini diketahui bahwa modal awal adalah Rp250 juta. Nah, selama 1 tahun mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000 per bulan. 6 bulan berturut-turut mengalami keuntungan hingga modal kembali Rp250 juta. Nah, di sini jangka waktu mengalami kerugian dan keuntungan adalah 18 bulan. Perhatikan pada teks di sini tertulis bahwa pada bulan berikutnya usaha dagang berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Maka pada bulan ke-19, bulan ke-20, bulan ke-21 sampai dengan seterusnya itu akan selalu mengalami keuntungan. Nah, akibatnya besar modal ketika akhir tahun kedua itu tidak akan sama dengan Rp250 juta, melainkan akan melebihi Rp250 juta. Sehingga pernyataan yang keempat ini merupakan jawaban yang salah. Berikutnya soal yang ketiga. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama,
Pada bulan ke-18, besar modal kurang dari 250 juta rupiah. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua, pada bulan ke-21, besar modal pasti melebihi modal awal. Dan untuk pernyataan yang ketiga, besar keuntungan selama 6 bulan setelah mengalami kerugian terakhir adalah 33 juta rupiah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah pada bulan ke-18 besar modal kurang dari 250 juta rupiah merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan teks ini, lama kerugian adalah 1 tahun, sedangkan lama keuntungan adalah 6 bulan. Nah, 1 tahun di sini sama dengan 12 bulan. Maka jangka waktu antara untung dan rugi adalah 12 ditambah 6. Hasilnya 18 bulan. Nah, pada teks ini tertulis bahwa setelah mengalami keuntungan selama 6 bulan berturut-turut, modal kembali seperti semula, yaitu 250 juta rupiah. Maka pada bulan ke-18, besar modal sama dengan 250 juta rupiah, bukan kurang dari 250 juta rupiah. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang salah. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya pernyataan yang kedua. Apakah pada bulan ke-21 besar modal pasti melebihi modal awal merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan teks diketahui bahwa modal awal adalah 250 juta rupiah. Kemudian pada bulan ke-18, besar modal di sini sama dengan modal awal, yaitu 250 juta rupiah. Setelah mengalami kerugian terakhir, pada bulan berikutnya, usaha dagang berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Nah, perhatikan kalimat kuncinya di sini adalah selalu mengalami keuntungan. Artinya bukan hanya 6 bulan saja, tetapi terus-menerus berlanjut setiap bulan setelah masa kerugian berakhir. Nah, setelah bulan ke-18, usaha tetap berada dalam masa selalu mengalami keuntungan. Maka pada bulan ke-19, bulan ke-20, dan bulan ke-21, besar modal pasti melebihi modal awal. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah besar keuntungan selama 6 bulan setelah mengalami kerugian terakhir adalah 33 juta rupiah merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan teks ini didapat bahwa total kerugian selama 1 tahun adalah 33 juta rupiah. Di mana besar modal setelah kerugian terakhir adalah 217 juta rupiah. Nah, besar modal setelah mengalami keuntungan 6 bulan berturut-turut di sini kembali seperti semula, yaitu 250 juta rupiah. Maka besar keuntungan selama 6 bulan adalah 250 juta rupiah dikurang 217 juta rupiah. Hasilnya adalah 33 juta rupiah. Maka besar keuntungan setelah 6 bulan setelah mengalami kerugian terakhir adalah 33 juta rupiah. Maka pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Roni membuat kerangka balok dari kawat sepanjang 1 meter. Panjang, lebar, dan tinggi kerangka berturut-turut adalah 3x dikurang 1 cm, X ditambah 1 cm, dan X cm. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.
Untuk pernyataan yang pertama, bentuk persamaan panjang kawat pembuat balok adalah 4 dikali 5x ditambah 2 sama dengan 100. Untuk pernyataan yang kedua, selisih panjang dan lebar kerangka balok adalah 8 cm. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga, total panjang kawat untuk bagian tinggi kerangka balok adalah 20 cm. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang kawat yang digunakan Roni untuk membuat kerangka balok adalah 1 meter. Di mana 1 meter di sini sama dengan 100 cm. Panjang balok adalah 3x dikurang 1 cm. Lebar balok adalah x ditambah 1 cm. Dan tinggi balok adalah x. Untuk pernyataan yang pertama, apakah bentuk persamaan panjang kawat pembuat balok adalah 4 dikali 5x ditambah 2 sama dengan 100? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, panjang kawat pembuat balok itu sama dengan panjang seluruh rusuk balok, yang dapat dirumuskan dengan 4 dikali P ditambah L ditambah T. Nah, selanjutnya substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat 4 dikali 3x dikurang 1 ditambah dengan x ditambah 1 ditambah dengan x. Nah, selanjutnya kita buka tanda kurungnya. Perhatikan bahwa negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 3x ditambah x ditambah x hasilnya adalah 5x. Maka didapat 4 dikali 5x. Nah, hasil dari 4 dikali 5x adalah 20x. Kemudian, karena panjang kawat pembuat balok di sini sama dengan 100 cm, maka 100 sama dengan 20x. Maka bentuk persamaan panjang kawat pembuat balok adalah 20x sama dengan 100. Bukan 4 dikali 5x ditambah 2 sama dengan 100. Maka pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang salah. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah selisih panjang dan lebar kerangka balok adalah 8 cm? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, persamaan 20x sama dengan 100. Dapat kita cari x-nya dengan membagi kedua ruasnya dengan 20. Maka didapat x sama dengan 100 dibagi 20. Hasilnya adalah x sama dengan 5. Nah, untuk ukuran panjang balok di sini adalah 3x dikurang 1 cm. Nah, karena nilai x sama dengan 5, maka didapat 3 dikali 5 dikurang 1 cm. Hasilnya adalah 14 cm. Nah, sedangkan untuk ukuran lebar balok adalah x ditambah 1 cm. Nah, karena nilai x sama dengan 5, maka didapat 5 ditambah 1 cm. Hasilnya sama dengan 6 cm. Maka didapat panjang balok di sini sama dengan 14 cm dan lebar balok sama dengan 6 cm. Maka selisih panjang dan lebar kerangka balok adalah 14 cm dikurang 6 cm. Hasilnya sama dengan 8 cm. Sehingga didapat selisih panjang dan lebar kerangka balok adalah 8 cm. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah total panjang kawat untuk bagian tinggi kerangka balok adalah 20 cm? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, rusuk tinggi pada balok itu ada 4. Maka total tinggi kawat pembuat balok adalah 4 dikali tinggi balok. Di mana tinggi balok di sini adalah x cm. Maka 4 kali tinggi balok itu sama dengan 4 dikali x cm. Nah, karena nilai x sama dengan 5, maka didapat 4 dikali 5 cm. Hasilnya sama dengan 20 cm. Sehingga total panjang kawat untuk bagian tinggi kerangka balok adalah 20 cm.
Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya soal yang kelima. Bu Rita membeli beberapa jenis buah di supermarket. Untuk memudahkan pembayaran, Bu Rita membeli buah dengan berpatokan pada harga akhir dan menghiraukan berat buah yang tertera pada timbangan digitalnya. Diketahui bahwa untuk harga Rp20.000 pisang menunjukkan berat 2,218 kg. Untuk harga Rp50.000 anggur menunjukkan berat 0,706 kg. Dan untuk harga Rp30.000 salak menunjukkan berat 4,075 kg. Taksiran berat total buah-buahan yang dibeli Bu Rita adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui berat pisang adalah 2,218 kg. Kemudian berat anggur adalah 0,706 kg. Dan berat salak adalah 4,075 kg. Nah, untuk berat pisang yaitu 2,218 kg. Kita bulatkan menjadi 2 kg. Berikutnya untuk anggur, di sini beratnya adalah 0,706 kg. Kita bulatkan menjadi 1 kg. Dan untuk berat salak yaitu 4,075 kg, kita bulatkan menjadi 4 kg. Sehingga taksiran berat total buah-buahan adalah 2 kg ditambah 1 kg ditambah 4 kg. Hasilnya sama dengan 7 kg. Sehingga didapat taksiran berat total buah-buahan yang dibeli Bu Rita adalah 7 kg. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 7 kg. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan soal-soal simulasi TKA paket 1. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.